Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencipta kami serupa denganmu. Pada kesempatan ini, kami hendak mendalami firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan kami setiap hari. Syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Putramu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman membawa pemulihan. Demikianlah judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Iman juga merupakan ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Iman menuntun setiap orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang sudah menjadi target. Soal hasilnya dari perjuangan, entah itu gagal atau berhasil, tergantung seberapa besar perjuangannya untuk mencapai targetnya. Berjuang saja tidak cukup, namun harus diimbangi dengan sikap percaya bahwasanya apa yang sedang diperjuangkan akan berbuah di suatu hari yang baik nanti. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau menampilkan kepada kita tentang keseimbangan antara sebuah perjuangan dan iman yang teguh dari seorang perempuan dari Siro Fenisia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang kerasukan dapat disembuhkan. Namun, apa yang terjadi? Ia tidak langsung memperoleh apa yang dimintanya, tetapi ia ditolak oleh Yesus. Walaupun ditolak, wanita ini dengan penuh kerendahan hati terus memperjuangkan apa yang menjadi targetnya, apa yang menjadi keinginannya, dan percaya semua yang dikatakan Yesus kepadanya. Tanpa diduga, semua perjuangannya membuahkan hasil.
semua perjuangannya tidak sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, terkadang ketika badai atau cobaan datang menyapa, kita cenderung berpikir bahwa hal tersebut sebagai beban. Pandangan tiap orang berbeda. Terkadang ada yang menilai masalah tersebut sebagai suatu beban, namun ada juga yang menilai masalah tersebut sebagai suatu proses. Pandangan yang berbeda inilah yang membuat orang memiliki tingkat atau level berjuang yang berbeda pula. Saudara-saudaraku, kisah perempuan Shiro ini menginspirasi kita untuk ulet dan tidak putus asa dalam menghadapi semua persoalan hidup seberat apapun itu. Tuhan menghendaki agar kita beriman kepadanya. Terkadang iman kita diuji. Tuhan tidak langsung menjawab permohonan kita. Kita mungkin mesti menunggu dan tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan seperti apapun. Tetaplah percaya Tuhan. Berikanlah tanggapan yang positif atas setiap situasi yang kita alami. Semoga. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang selalu menyapa kami dari waktu ke waktu. Kiranya melalui firman yang telah kami renungkan ini, dapat meneguhkan iman kami akan Dikau sebagai Sang Juru Selamat. Mampukanlah kami untuk mewartakan kasih-Mu kepada semua orang yang menderita sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.